Mata Qin Yichen berkedip. Pavilion Dao dari klan Bais tidak lagi di bawah kendali Anda, kan? Mata putih dan biru Bai Haoran bergetar, mengertakkan gigi dan berkata, itu kendali Bai Chang. Maka itu bukan untuk mendapatkannya, tetapi untuk meraihnya. Namun, Qin Yichen hampir tidak ragu-ragu, aku akan pergi denganmu. Belum lagi, 4 saudara senior, serta Qin Yichen, bergegas keluar rumah, menghadap salju dan es, tetapi Qin Yichen merasa bilahnya bahkan lebih dingin. Namun, dia tidak pergi jauh, tetapi dia melihat Putri Wenqing, yang mengenakan jubah katun dan brokat, mengejar terengah-engah. Dia memandang 3 saudara laki-laki dan perempuan Stargazer dengan kecemasan dan rasa bersalah sebelum menarik Qin Yichen ke samping. Wood, kemarilah, aku ingin memberitahumu sesuatu. Namun, kali ini, Putri Wenqing tidak bergerak. Dia melihat Qin Yichen berdiri di sana, membiarkan kepingan salju jatuh di pundaknya. Berdiri saja di sini dan katakan apa saja. Kayu, kamu. Putri Wenqing tidak berdaya. Meskipun dia sepertinya sedang dalam perjalanan untuk mengejar, dia menduga bahwa Mu akan melakukannya. Telah menjadi suami dan istri selama bertahun-tahun, Putri Wenqing secara bertahap memahami Qin Yichen. Setidaknya dia akrab dengan sisi yang ditunjukkan Qin Yichen padanya. Wu terlalu penyayang. Putri Wenqing menginjak tempat itu dengan cemas. Kaki gioknya menginjak salju, meninggalkan banyak jejak kaki, dan dia dapat melihat ketiga Bai Guanxing. Jadi dia harus mengubah transmisi suara. Kakek kedua, izinkan saya memberitahu Anda bahwa kali ini pengorbanan suku Bai upacara leluhur. Sangat tidak biasa. Petik 2. Kemarin, seorang kaisar dari klan Jiuli juga datang. Bagaimanapun juga kita adalah orang luar, teman dari klan Bai, tapi ini. Jelas, hari-hari ini, orang-orang kuat dari klan Bai telah datang ke Ketiangsuan secara tak terduga, dan bahkan lebih ketakutan. Awalnya, Ketiangsuan hanya berpikir bahwa ini adalah upacara biasa untuk pemujaan leluhur, dan itu tidak dapat dihindari untuk bangkit. Namun, klan Kaisar Ke mungkin tidak mampu untuk terlibat, setidaknya untuk membantu, dan berteman bukanlah masalah. Namun, di sepanjang jalan, Kaisar yang kuat dari klan Xiawang dan negara kekaisaran klan Jiuli datang, serta Brigitte pengadilan surgawi dan Wei Yang Tianfei, semuanya membayangi upacara pemujaan leluhur ini. Tidak sederhana. Itu menyebabkan sensasi bahwa bahkan klan Kaisar Ke-nya tidak bisa menahannya. Bahkan jika mereka dengan tulus ingin membantu, klan Kaisar Ke masih kekurangan energi. Putri Wenqing tidak masuk, dan Qin Yichen bukanlah kayu asli. Dia memandang Putri Wenqing, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, saya mengerti apa maksud kakek kedua. Beritahu leluhur saya bahwa saudara Stargazer adalah teman saya. Apa yang saya lakukan di klan Bai hanya untuk membantu teman-teman saya. Apa yang salah? Saya akan menanggungnya sendiri, dengan saya. Keluarga tidak ada hubungannya. Kamu, setelah mengatakan itu, Qin Yichen berbalik dan pergi. Tetapi ketika dia memikirkan penampilan ketakutan dan kemarahan Putri Wenqing, dia menyadari bahwa wanita cantik yang berdiri di salju di belakangnya adalah mak comblang yang akan menikah atau bahkan pernikahan. Istrinya yang terkenal. Qin Yichen menggertakkan giginya, menoleh dan mengangkat telapak tangannya, mencoba menyeka butiran salju di sutra birunya, dan ingin membungkus pakaian berlapis kapasnya dengan erat. Tetapi telapak tangan yang baru saja dia angkat tertangkap oleh Catkin sangat Putri Wenqing. Aku akan pergi bersamamu. Keduanya saling memandang. Dan Qin Yichen merasa sangat hangat di salju. Pavilion Bai Changdao adalah kuil yang tampaknya diukir dari es dan salju. Sangat megah dan kuno. Itu hanya sebuah plakat untuk Pavilion Zhangdao, tapi sepertinya sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki secara serius dan hampir terkubur oleh butiran salju. Pada saat ini, 5 sosok berdiri di luar Pavilion Zhangdao, dan Qin Yichen tidak berniat mengagumi salah satu tempat terpenting klan Bai, dan berjalan ke aula. Namun, Pavilion Dao Tibet adalah tempat penting dari klan Bai. Dan tempat penting itu secara alami dijaga oleh yang kuat. Siapa di sini? Segera, sekelompok bayangan ilahi melarikan diri dari aula, dengan nafas dingin. Semuanya dengan rambut perak dan mata putih. Semuanya milik klan Bai. Bai Haoran melangkah maju dan mengangkat tanda yang diberikan Patriark Baize padanya. Menurut perintah Bapak Bangsa, atur kekuatan supernatural etnis saya. Begitu dia mengatakan ini, dia melihat seorang pria dari kelompok etnis Bai mengangkat alisnya dan berkata, mengapa saya tidak mendapatkan perintah seperti itu? Gang Beng. Tinju Bai Haoran mengepal sedikit. Apa kau tidak tahu sekarang? Namun, kepala Bai Senran matanya berkedip-kedip, dan tiba-tiba mencibir. Saya hanya menunggu tanda dari wakil Patriark Bai Chang. Kecuali, biarkan kepala keluarga datang ke sini. Kamu. Bai Haoran tidak bisa mentolerirnya, dan divine power-nya sudah mulai melonjak, brengsek. Apakah menurutmu urutan Patriark tidak sebaik urutan wakil Patriark? Haha. Begitu ada yang memikirkan hal ini, orang-orang Dewa Baize bahkan tidak repot-repot untuk menutupi, dan langsung mencibir. Patriark Bais hari ini benar-benar lebih rendah dari wakil kepala.
Dan dari cibiran yang mereka angkat ketika mereka menghadapi perintah Patriark Bais, tidak sulit untuk melihat bahwa penghinaan mereka terhadap suku Bais ortodoks sudah sangat kuat. Namun tak lama kemudian, senyum kepala suku Bais perlahan membeku. Karena di depannya, pedang Qin Yichen sudah keluar dari sarungnya, dan niat membunuh yang melonjak lebih dingin dari langit yang penuh dengan niat membunuh ini. Maaf. Setelah periode panik, pemimpin suku Bais mengambil alih perintah dari Patriark Bais. Namun, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba meledak. Selamat datang musuh. Perintah Patriark ini palsu. Tiba-tiba, sekelompok klan Bais yang kuat melonjak dengan kekuatan, berdiri di luar pavilion Tao Tibet, membunuh dengan saksama. Bai Haoran terkejut ketika melihat ini dan ingin mengambil kembali perintah dari Patriark. Tetapi pemimpin suku Bais jelas bukan yang lemah. Bayangan para dewa melintas dan berdiri di atas tangga es dan salju, menatap Qin Yichen dengan wajah tegas kerumunan. Oke. Bai Guanxing, saya sudah lama mendengar bahwa Anda pergi berlatih. Tetapi Anda pergi ke kontertif Kaisar Qie. Hari ini, Anda berani berkolusi dengan anti pencuri. Berpura-pura menjadi perintah Patriark untuk mencuri Taoisme ras kita. Pergi. Cepat lapor ke wakil kepala. Manusia Dewa Baize naik ke langit dan menuju ke pegunungan megah yang tertutup salju di bidang bintang ini. Dan pemandangan ini segera membuat Bai Guanxing marah. Kalian. Kelompok orang ini menjadi hitam dan putih. Perintah Patriark secara alami benar. Dan Qin Yichen secara alami adalah temannya. Dan bahkan secara pribadi dihibur oleh Patriark Baize. Ini membalikkan hitam dan putih, dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Namun, tak lama kemudian, suku Bais yang membubung ke langit terpana di udara, berkeringat dingin, karena di depan matanya terdapat banyak pedang. Setelah diperiksa lebih dekat, seluruh pavilion Tao Tibet klan Bais telah diselimuti oleh bilah ruang dan waktu. Qin Yichen berdiri memegang pisau dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak memiliki simpati sama sekali untuk bajingan ini yang mengenakan daging dan darah dari klan Bais. Bahkan di matanya, ini sama sekali bukan klan Bais. Pemimpin Baize Shenren juga panik. Dia pernah mendengar tentang kehebatan Qin Yichen. Tetapi meskipun mereka berada di klan Baize, sumber daya mereka tidak pernah terputus, dan kekuatan mereka pasti tidak lemah. Bagaimanapun, mereka adalah klan Bais dari 10 foto. Namun, di depan cahaya pisau ini, semua klan Bais merasakan niat pahit. Tapi segera, pemimpin klan Bais tidak lagi takut, dan malah semakin tertawa. Pisau pencuri. Kamu berani menjadi ganas di klan Baisku.